Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Alvina Septiani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik, serta kepada seluruh audiens video ini yang saya banggakan. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan mereview materi yang ada pada RPS pertama, yaitu ruang lingkup publik. Namun sebelum itu, perkenalkanlah saya Zea Aprilia dengan NIM 07011282328100. Saya berasal dari kelas L2 Indralaya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pada RKS pertama, terdapat materi ruang lingkup keuangan publik, tugas negara dalam perekonomian, serta perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu ruang lingkup publik. Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencapai stabilitas ekonomi, dan mendorong pembangunan. Nah, ruang lingkup keuangan publik ini meliputi berbagai hal. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang diperoleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Pendapatan ini berasal dari pajak, non-pajak, dan pinjaman. Yang kedua adalah pengeluaran negara. Pengeluaran negara mencakup semua belanja yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Pengeluaran ini dibagi menjadi belanja operasional, belanja modal, dan transfer ke daerah. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan ini mencakup surplus anggaran, defisit anggaran, serta anggaran berimbang. Yang keempat, distribusi pendapatan. Keuangan publik juga berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan secara adil di masyarakat. Pemerintah menggunakan instrumen seperti pajak progresif atau pajak lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan subsidi atau bantuan untuk kelompok miskin untuk mengurangi ketimpangan sosial. Yang kelima adalah stabilisasi ekonomi. Keuangan publik berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif atau meningkatkan belanja atau kontraktif atau mengurangi belanja sesuai kondisi ekonomi. Yang keenam adalah intervensi pasar. Pemerintah melakukan intervensi pasar untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure. Contohnya adalah pemberian subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau untuk regulasi untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif seperti polusi. Oke, selanjutnya adalah tugas negara dalam perekonomian. Negara memiliki peran penting dalam perekonomian untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah tugas-tugas utama negara dalam perekonomian. 1. Fungsi alokasi. 2. Fungsi distribusi. Dan 3. Fungsi stabilisasi. Serta 4. Fungsi regulasi. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Jadi pengelolaan keuangan antara institusi pemerintah dan non-pemerintah memiliki perbedaan mendasar karena tujuan, sumber daya, serta tanggung jawab mereka berbeda. 1. Institusi pemerintah. Pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum. Sumber pendanaannya dari pajak, retribusi, pinjaman negara, penerimaan negara pajak, serta hibah internasional. Sedangkan kalau dari instansi non-pemerintah itu pengelolaan keuangannya memiliki karakteristik tujuan utama biasanya berorientasi pada keuntungan atau profit oriented jika berupa perusahaan swasta atau misi sosial jika berupa organisasi nirlaba. Nah, kalau sumber pendanaannya, perusahaan swasta ini mendapatkan pendanaan dari penjualan produk jasa, investasi modal saham, atau pinjaman komersional. Oke, dari yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa materi pertama itu adalah keuangan publik merupakan elemen penting dalam perekonomian suatu negara karena mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan efisien. Tugas negara meliputi fungsi alokasi sumber daya publik, distribusi pendapatan yang adil, stabilisasi ekonomi makro, serta regulasi aktivitas
aktivitas ekonomi. Sementara itu, perbedaan antara pengelolaan keuangan institusi pemerintah dan non-pemerintah terletak pada tujuan utama mereka dan juga sumber pendanaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.